Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabik pun. Ya. Selamat siang, selamat bergabung di acara Instagram, Facebook, dan YouTube Live Rumah Sakit Mitra Husada bersama Dr. Ina Sofiani, seorang dokter umum di Rumah Sakit Mitra Husada, dengan tema layanan bagi lansia di era pandemi. Perkenalkan, nama saya Endar Satya Anggara, akan menemani Dr. Ina Sofiani pada siang hari ini. Gimana Dr. Ina, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Endar. Ya, selamat siang juga kepada rekan mitra semua yang ada di mana aja, mungkin ada yang lagi bekerja juga. Terima kasih kepada Mas Endar atas kesempatannya, dan saya mau berterima kasih juga kepada Rumah Sakit Mitra Husada untuk pagi ini memberikan kesempatan untuk kita sharing ya Mas Endar ya. Benar sekali. Untuk sesuatu yang bermanfaat di masa-masa yang sulit ini. Karena biasanya kita biasa sharing knowledge juga, sharing pengetahuan di seminar awam, tapi karena ini beberapa bulan memang tidak dianjurkan dan harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi ya kita ada di sini siang ini untuk memberikan pengetahuan kepada rekan mitra semua. Oke, perlu diketahui Dr. Ina Sofiani adalah lulusan sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia pada tahun 2011. Jadi cukup lama ya Dok di Mitra Husada. Sudah berapa tahun kira-kira? Ya, Alhamdulillah Mas Endar, saya dari 2015 ya ada di sini bergabung sama Rumah Sakit Mitra Husada. Jadi kurang lebih sudah hampir 5 tahun lebih ya, gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kami akan melakukan Instagram, Facebook, dan YouTube Live selama kurang lebih 30 menit. Bagi teman-teman atau audien yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengisi di kolom komentar. Jadi siang hari ini kita akan membahas tentang lansia Dok ya. Jadi tujuannya untuk mengedukasi para lansia atau teman-teman masyarakat anggota keluarga yang memiliki anggota keluarga yang sudah lansia. Jadi kita ngobrol dulu Dok. Di era pandemi ini lansia-lansia baiknya untuk menjaga kesehatannya itu di rumah seperti apa ya Dok ya? Iya, untuk lansia itu kan kurang lebihnya 60 tahunan ya Mas Endar ya. Jadi lansia untuk tetap hidup sehat itu nggak cuma bebas dari penyakit. Jadi dia kesempurnaan kita secara fisik maupun mental dan juga sosial. Itu yang seperti yang WHO udah sering bilang ke kita semua. Jadi untuk sehat semua sendiri itu juga harus mencakup beberapa hal itu sendiri dari berbagai aspek. Kalau di Sadur di Indonesia sendiri itu kita punya prinsip seperti PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang itu bisa kita terapkan di rumah kita masing-masing. Lansia itu sebenarnya persentasenya kecil di Indonesia, hanya 9, sekian persen. Tapi persentase kecil itu sendiri kita hidup sama kita nih, sama-sama di lingkungan, di keluarga gitu kan. Seperti itu ya. Iya benar banget. Jadi dan itu yang memang harus kita jaga juga untuk agar mereka tetap sehat secara baik fisik maupun mental juga. Nah, perilaku hidup bersih sehat sendiri yang bisa kita lakukan ya seperti yang jelas di era pandemi ini, satu, cuci tangan ya pakai sabun, kemudian jelas menggunakan air yang bersih. Kemudian kalau untuk yang sudah dicanangkan di semua posyandu mungkin ya kayak pakai jamban yang baik, yang sehat. Kemudian itu seperti program-program di puskesmas gitu ya di daerah setempat. Iya, bener gitu banget ya. Mas Endar. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan tetap aktivitas fisik, itu yang paling penting juga. Jadi aktivitas fisik yang bisa kita lakukan di rumah maupun di luar rumah. Dan selebihnya kayak misalnya kita cuci tangan pakai sabun dari manapun, kita habis dari manapun. Keluar rumah seperti itu. Iya, mungkin kita bisa di rumah harus tetap ingetin bagi kita-kita. Mungkin ini yang pada di IG mungkin bukan lansia ya Mas Malah Endar ya. teman-teman, nah, tapi kan mereka juga memiliki anggota keluarga yang sudah lansia di keluarganya. Iya, bener banget. Jadi dokter, sebelum era pandemi ini kan lansia itu ada kegiatan seperti senam lansia, seperti posyandu lansia di puskesmas.
untuk era pandemi ini mereka banyak di rumah. Jadi kegiatan atau pemeriksaan apa saja yang baiknya dilakukan di rumah, atau apakah aman untuk mereka tetap mengikuti posyandu lansia, senam lansia, gimana? Mohon tipsnya tuh untuk para lansia di rumah seperti itu. Oke. Ya, yang jelas itu tadi untuk perilaku sehat kita bisa lakukan sejak dia di rumah, dan kita yang muda di rumah diharapkan untuk membimbing kita yang pada punya lansia di rumah. Jadi biar kita para lansia di rumah juga lebih aware akan kesehatan masing-masing, dan di era pandemi ini terutama ya. Kalau untuk tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan di rumah pemeriksaan kesehatan, yang jelas kita untuk pemeriksaan lansia itu sebenarnya bisa dilakukan dari perifer atau yang paling gampang dulu, misalnya sederhana ya seperti posyandu, klinik rawat jalan yang ada di luar sana ya, maksudnya yang di dekat-dekat kita lingkungan gitu. Kemudian ada home care juga, jangan lupa, mungkin mereka juga bisa cukup membantu. Kalau memang misalnya lansia tersebut memang membutuhkan untuk pemeriksaan apa saja atau aktivitas apa saja yang bisa dilakukan, mungkin bisa sambil ngobrol sama tenaga kesehatan yang ada di dekat-dekat rumah. Jadi, kayak misalnya posyandu itu kan ya kalau sekarang kan susah ya Mas Ender ya. Jadi memang kementerian menganjurkan sekali untuk lansia atau yang berumur geriatris itu untuk stay at home, tetap ada di rumah. Jadi memang kementerian kebijakannya untuk para lansia ada di rumah. Jadi kalaupun memang misalnya mereka harus melakukan aktivitas fisik di luar rumah, lebih baik yang pertama jelas ada yang menemani ya. Menemani seperti itu ya. Jadi harus terpantau juga seperti itu. Iya, benar banget Mas Endar. Jadi lebih terpantau. Yang kedua, aktivitas fisik yang lainnya bisa kita lakukan kayak misalnya jalan sehat. Itu jalan juga nggak mesti keliling lapangan gitu, nggak mesti jauh, cukup di sekitar rumah. Cukup di sekitar gitu rumah ya. Itu bisa. Jadi yang dianjurkan kurang lebih misalnya yang moderate ya untuk para lansia sekitar 30 sampai 60 menit itu untuk dilakukan aktivitas fisik. Artinya dia gradually continuous, bisa 3 sampai 5 kali seminggu itu bisa dilakukan. Ini rutin seperti itu, ada kegiatan, tidak hanya berdiam diri di rumah. Betul sekali. Kalau misalnya di Pringsewu sebelumnya pernah ada senam jantung ya, kalau di Pringsewu sendiri. Biasanya rutin itu untuk lansia-lansia seperti itu. Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya sekarang kan agak susah karena protokol kesehatan tidak dianjurkan untuk kita berkerumun ya, Mas Endar ya, gitu sih. Jadi gini Dok, banyak lansia yang di masyarakat kita ingin menjenguk ke rumah sakit. Apakah sebaiknya mereka menghentikan dulu kegiatan menjenguk atau kegiatan untuk ke rumah sakit jika tidak ada keluhan seperti itu? Iya, kalau menjenguk ya mungkin biasanya kan lansia-lansia itu suka tuh nenek-nenek, ada saudara yang sakit, kita ke rumah sakit yuk gitu, jenguk gitu. Iya. Kalau yang jelas, kalau di rumah sakit sendiri saya rasa hampir semua fasilitas kesehatan sekarang sudah sangat membatasi untuk dibatasi ya orang, di era pandemi ini gitu ya. Iya, benar banget, untuk mengunjungi masing-masing yang sakit atau keluarga atau sanak keluarga dan lain sebagainya. Karena sebenarnya itu buat kita sendiri ya, Mas Endar ya, sebenarnya bukan kita gimana, cuma memang hampir di semua fasilitas kesehatan, baik kita di daerah maupun di kota besar, saya rasa itu hampir semua sekarang dibatasi seperti itu. Pengunjung untuk saling menjenguk, yaitu tadi untuk memutus rantai penularan COVID-19. Oke Dok, sudah ada pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman audien. Ini ada pertanyaan dari Vicky Ardana 232. Selamat siang dokter. Selamat siang. Bagi lansia, jika mengonsumsi empon, apakah itu boleh? Apa itu empon? Dan apakah itu aman? Seperti itu, Dok. Empon tuh mungkin itu? Ada yang tahu ya. Rekan mitra mungkin ada yang tahu empon. Yang jelas kalau untuk konsumsi, empon itu seperti lansia itu jamu herbal seperti itu loh, Dok. Jadi untuk banyak mitos yang mengatakan di era pandemi ini mereka untuk menjaga kesehatannya konsumsi jahe, temulawak seperti itu gitu loh. Apakah aman untuk lansia gitu maksudnya? Karena orang-orang zaman dulu itu tidak bisa hilang minum stamina segala macam untuk menjaga kesehatan seperti itu. Iya.
Ya, selama sebenarnya konsumsi apapun itu kan baik ya, asal tidak berlebihan ya. Yang jelas kalau untuk lansia itu kan satu, pola diet, asupan, makronutrien, mikronutrien itu harus baik. Yang jelas itu pola makannya, asupannya itu harus dijaga karena bukan apa-apa, mereka itu kan sudah dengan fungsi organnya sudah menurun ya, tidak seperti kita iya. gitu, benar. Jadi organnya tidak sama seperti kita yang usia-usia produktif. Jadi kalaupun misalnya konsumsi sesuatu mungkin yang jelas harus yang baik, misalnya pun konsumsi jahe atau apa bisa kita konsumsi tapi tidak berlebihan karena ya tetap kalau yang berlebihan kan tidak baik ya Mas Ender ya gitu. Kalau misalnya pun harus dikonsumsi tidak yang dalam bentuk pabrik, mungkin misalnya bisa kemasan direbus sendiri gitu. Mungkin itu sih Mas Ender. Iya, ini ada pertanyaan lagi Dok dari Dinda Larasati Harjono. Dok mau tanya, lansia dengan kondisi bagaimana yang lebih rentan terkena COVID? Nah langsung to the point tuh. Langsung terkena COVID. Takutnya ada anggota keluarga yang sudah cukup lansia, jadi anggota keluarga itu berhati-hati supaya anggota keluarga yang sudah lanjut usia ini tidak terserang COVID. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Oke. COVID ya, sekarang memang lagi musim COVID-19, SARS-CoV. Jadi dimanapun seluruh dunia juga pandemi. Yang jelas kalau misalnya lansia itu kan dia penyakitnya mungkin hanya satu, hipertensi aja, diabetes aja gitu. Cuma kalau pada pasien-pasien yang geriatri itu dia dengan multiple ya, jadi dia hipertensi juga, diabetes juga, dan dia tidak bisa berdiri sendiri, itu yang lebih rentan. Karena sebenarnya semuanya itu rentan untuk kasus-kasus yang 60 tahun ke atas. Dan berdasarkan data bulan Juni itu saya sempat membaca, jadi bulan Juni itu sekitar untuk angka kematiannya itu justru lebih tinggi juga pada kasus-kasus yang kelompok lansia. Walaupun sebenarnya mereka tetap harusnya stay at home ya Mas ya. Dan karena pada kasus-kasus pada kelompok lansia gejalanya itu tidak khas, jadi dia atypical. Jadi kalau kita mungkin misalnya demam, batuk, pilek gitu. Cuma kalau pada lansia itu hanya 20-30% gejala itu tampak. Jadi seperti lainnya gejala-gejalanya itu misalnya kayak delirium atau penurunan kesadaran, kemudian tiba-tiba dia gangguan mental, kemudian anoreksia. Jadi ada dan faktor sebagainya. pencetus atau komorbidnya gitu ya, bisa mempengaruhi juga. Iya gitu. benar banget. Jadi dia multiple komorbiditas. Jadi dia lebih banyak komorbid yang mereka miliki karena memang juga disertai penurunan fungsi organ itu sendiri dan memang penurunan fungsi fisiologis dari masing-masing lansia tersebut atau geriatri itu tersebut. Jadi yang jelas rekan mitra semua, kita yaitu ya harus menjaga. Mungkin mereka tampak independen atau bisa masih sendiri kalau untuk lansia, cuma dengan satu catatan bahwa mereka fungsi organnya sudah menurun dan virus kita nggak pernah tahu pergerakannya. Nggak pernah tahu gitu ya, jadi gitu. kita nggak tahu kapan akan terjangkit, jadi tetap bener banget. Memenuhi protokol kesehatan itu yang paling penting. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kita melindungi keluarga kita, baik yang kita memiliki lansia di rumah ataupun yang tidak memiliki lansia di rumah. Sudah ada pertanyaan lagi Dok. Ini dari Rizky Baji. Izin bertanya Dokter. Bekal apa yang harus saya siapkan untuk menjadi lansia prima di masa tua nanti Dok? Wah ini sudah mempersiapkan nih. Sudah mempersiapkan nanti kalau saya tua nih seperti itu. Bekal apa yang harus mereka persiapkan mumpung mereka masih muda? Ya, ada pepatah tidak menyesal di hari tua seperti itu ya mungkin Dok ya. Good question ya, good question ya. Bagus banget pertanyaannya kepada Rizky Baji ya. Jadi kalau bekal itu masing-masing individual itu berbeda. Cuma yang jelas asupan itu kan nggak mesti kita dapat dari sini aja ya. Kayak misalnya mental tuh juga kita harus perbanyak tetap bersosialisasi kepada orang. Jadi ketika itu rasa kesendirian apalagi saat-saat pandemi ini sangat berpengaruh ya Mas Endar ya. Jadi tetap satu, dekatkan diri kepada Tuhan, terus mungkin ya perbanyak ibadah untuk sampai ke depannya. Mungkin pertanyaan ke arah apa pola hidup ini yang sekarang mempengaruhi untuk masa lansia nanti seperti itu Dok? Iya, ya itu tadi juga tambahannya mungkin state mentalnya ya. Jadi kita tetap bersosialisasi itu juga penting. Kemudian yang kedua, kalau memang misalnya kita pola hidup yang sekarang tetap harus perilaku hidup bersih sehat itu tadi sendiri dengan asupan gizi yang baik juga. Jadi ya kita
kita menabung badan kita untuk sehat di kemudian hari. Mempersiapkan untuk masa tua seperti itu dok ya. Oke, sudah ada masuk pertanyaan lagi dok. Dari Bunga Fatma Dwiana. Siang dokter, mau bertanya apakah di Rumah Sakit Mitra Husada sudah ada poliklinik untuk para lansia? Seperti itu dok. Ya, kami di sini melayani ya untuk segala usia, dan alhamdulillahnya Mas Endar, kita memang juga udah ada pelayanan untuk geriatri ya. Geriatri ya, untuk lansia ya. Iya, benar banget, dan itu dia multidisiplin, artinya nanti tidak diperiksa hanya dengan satu bidang aja. Jadi kalau memang dia memerlukan untuk beberapa bidang, misalnya penyakit dalam, berhubungan juga sama saraf dan lain sebagainya. Dari awal kita di sini ada screening, kemudian ya kita tetap memakai APD dan protokol kesehatan. Tetap di screening dok ya. Tetap Mas Endar untuk pasien-pasien lansia itu tadi. Jadi tetap kita screening, dan itu memang alat pertama ya yang paling bisa kita lakukan untuk awal di era pandemi ini seperti itu dok ya. Iya, benar banget. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Vicky Wijaya. Selamat siang dokter. Siang. Saya mau tanya, mengapa orang lanjut usia rentan terkena virus COVID-19? Dan cara seperti apa agar lansia tidak bosan untuk melakukan aktivitas fisik di era pandemi ini? Jadi yang seperti sudah kita bahas di awal tadi, kegiatan apa saja sih yang perlu dilakukan lansia di rumah mungkin seperti ini? Karena beberapa kasus yang sudah tampak di media, kok banyak lansia yang terkena COVID seperti ini. Mungkin itu bisa dijawab dokter. Iya. Ya yang jelas itu tadi ya Mas Endar ya, sekali lagi untuk aktivitas fisik itu di perilaku hidup bersih sehat sudah dijelaskan bahwa memang ada aktivitas fisik yang harus kita lakukan biar nggak bosen ya, mungkin melibatkan keluarga itu bisa ada aktivitas seperti dokter katakan tadi. Bisa jalan di sekitar rumah, tapi tetap menggunakan masker gitu ya? Iya, tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada. Abis dari mana misalnya mungkin abis olahraga keluar jalan, rumah, tetap cuci tangan, mengganti pakaian mungkin yang sudah takutnya kita terpapar sama dunia luar juga. Jadi ya simple thing lah, hal-hal sederhana seperti itu. Cuma yang jelas kayak misalnya mungkin dok kalau misalnya yang pasangannya udah nggak ada atau segala macam sendiri gitu ya, sepi, dia mau keluar bingung mau ngapain, di rumah aja kok kayaknya bosen. Bener seperti banget. Itu ya. Jadi itulah di situ sebenarnya peran masyarakat ya, kita jadi nggak sendiri, peran masyarakat itu besar. Kalau misalnya dia sendirian atau apa, kadang kan banyak yang saya lihat datang ke rumah sakit ditemani sama yang bukan keluarga karena mungkin mereka jauh dan lain sebagainya. Disitulah memang peran masyarakat, kayak misalnya RT, RW dan lain sebagainya itu untuk saling terlibat. Artinya saling menjaga yang ada di dalam lingkungan itu sendiri. Mungkin yang ditakutkan teman-teman ini, kenapa sih lansia ini sering sekali terkena COVID? Kadang kan lansia-lansia ini jika ada sanak saudara yang dari luar kota, mereka nggak peduli. Saudara saya datang, saudara saya dari mana, nggak peduli, dan mereka bercengkrama. Itu yang ditakutkan gitu dok. Iya benar banget tuh Mas Endar. Jadi ya sekali lagi kita pesan tetap protokol kesehatan ya, jaga jarak, dan kita yang sehat, kita yang muda, kita pun juga harus menjaga mereka yang lansia yang mereka lebih rentan untuk terkena virus tersebut ya. Oke dokter. Ada pertanyaan lagi dok, cukup menarik ini. Izin bertanya dokter Ina, jenis vitamin apa yang aman untuk lansia supaya tetap sehat di era pandemi ini? Jadi asupan suplemen atau vitamin apa gitu dokter? Iya. Kalau suplemen yang jelas itu tadi ya, kayak mikronutrien, jadi dia suplemen, zat besi, vitamin seperti vitamin B6, B12, itu cukup bisa gampang ya kita dapetin di sekitar bisa kita. Bisa ya, nggak harus ke rumah sakit. Nggak mesti ke rumah sakit juga, cuma itu pun kalau memang membutuhkan ya Mas Endar, nggak yang sembarang maksudnya untuk terus dikonsumsi dan lain sebagainya. Kalau memang misalnya harus dibutuhkan untuk pemberian suplemen, ya nggak apa-apa untuk dikonsumsi seperti B6 untuk atau B12. daya tahan tubuhnya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Rita Fitria. Selamat siang dok, mau bertanya apabila lansia mengkonsumsi obat rutin, apakah aman untuk menunda ke dokter atau harus bagaimana dok? Terima kasih yang tadi untuk mengkonsumsi vitamin rutin atau misalkan ada hipertensi dia minum secara rutin terus karena takut ke rumah sakit akhirnya minum aja tanpa konsul dokter lagi gitu seperti itu. Iya, jadi sesuai kementerian ya Mas ya, kebijakannya adalah tetap untuk para lansia stay at home atau tetap ada di rumah. Jadi kalaupun memang mereka membutuhkan pengobatan
jangka panjang yang memang untuk di rumah, itu dianjurkan dari kementerian untuk pemberian pengobatannya kurang lebih untuk 2 bulan. 2 bulan ya, Iya, Dok, ya. Sudah ada iya, ketentuannya benar. seperti itu ya. Jadi rekan mitra, sobat mitra juga bisa mungkin membaca di beberapa mungkin kayak searching ya. Iya. Itu memang dari kementerian sendiri memang menganjurkan seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin untuk menjaga aja biar lansianya tetap stay at home. Jadi kalaupun benar-benar ke fasilitas kesehatan tuh benar-benar yang memang kondisinya memang Emergency membutuhkan. seperti itu ya. Iya, benar banget. Gitu. Oke dokter, ada pertanyaan lagi dari Nahdia DL. Izin bertanya, bagaimana jika lansia riwayat pneumonia? Kemudian saat ini ada keluhan batuk, apakah bisa langsung dikatakan curiga COVID seperti itu? Oke. Ya, untuk orang Jadi batuk, sudah takut gitu ya, iya, Dok, ya. benar. Jadi untuk orang batuk kan sekarang lebih kayak di aware ya gitu Iya. Mas Endar, daripada orang yang apa demam atau apa segala macam gitu. Udah Jadi, batuk udah pada takut iya, semua batuk pokoknya udah gitu ya. minggir gitu. Jadi kalau misalnya jelas dia memang dengan pneumonia dan tiba-tiba dia batuk, yang paling mungkin kita lakukan kalau misalnya kita keluarga, mungkin kita memeriksakan pasien tersebut dan memang apakah dia sesak nafas atau ada gangguan pernafasan atau tidak. Kalau misalnya memang kita bukan keluarga atau misalnya di luar ya, di lingkungan tersebut, mungkin kita bisa mengingatkan untuk memakai misalnya masker, etika batuknya dan lain sebagainya. Mengajarkan untuk etika iya, batuk, benar banget gitu. karena etika batuk itu untuk sekarang tuh penting banget ya. Jadi tidak ya untuk memutus rantai penularan itu tadi juga. Jadi ya sama-sama mengingatkan lah gitu. Tapi kalau memang misalnya lansia tersebut ada masalah dengan gangguan pernapasan, ya yang paling dapat kita lakukan adalah mengajak untuk memeriksakan diri apakah ada masalah pernapasannya atau tidak, karena untuk saat ini itu orang agak aware sekali dengan batuk ya. Jadi bukan hanya penyakit-penyakit yang dulu, tapi ini sekarang udah lebih ke orang mikirnya COVID-19 gitu. Langsung Jadi gitu ya, orang langsung akan tertuju langsung seperti itu. Iya, benar banget gitu. Jadi tetap anjurannya tetap memakai masker. Ini juga bisa dikaitkan dengan apakah ada kontak tidak dengan orang dari luar kota, iya, atau adakah sekelilingnya seperti itu? Iya, jadi kalaupun nanti misalnya dibawa ke fasilitas kesehatan kan mungkin yang paling pertama kita lakukan screening ya. Screening kita tanyakan kepada pasiennya apakah memang ada riwayat ataukah ada perjalanan atau ada kontak dengan orang dari luar dan lain sebagainya. Jadi itu fungsinya screening di Iya, benar banget. Kesehatan seperti itu ya. Jadi Iya. pertama masuk langsung sudah kita lakukan screening untuk mengetahui apa-apanya yang perlu diketahui tentang COVID seperti ini. Iya, benar. Oke, ada pertanyaan lagi sudah masuk, Dok. Mau tanya, Dok, saudara lansia ada yang sakit dengan diagnosa artritis. Itu sakit apa sih, Dok? Terus penyebabnya apa, Dok? Kira-kira ini dari teman-teman audien sahabat mitra di IG mungkin ya, Dok ya. Silakan, Oke. Dokter. Iya. Ya, untuk artritis itu biasanya dia dengan gejala nyeri Mas Endar pada persendian. Nyeri persendian. Iya, jadi nyeri pada persendian itu biasa dirasakan oleh para kelompok lansia ini sendiri. Jadi misalnya aktivitas fisik sedikit, kemudian sudah merasakan adanya nyeri. Cuma kalau misalnya dia yang perlu banget untuk dibawa ke fasilitas kesehatan, kalau misalnya dia ada nyeri yang berkelanjutan, terus-terusan, progresif dan lain sebagainya, itu mungkin memang harus memeriksakan diri karena memang mungkin lansia tersebut membutuhkan obat untuk mengurangi nyerinya. Nyerinya seperti gitu. itu. Iya. Oke. Makasih, Dok. Ada lagi nih dari Sinta Agres, Dokter, apakah ada masker khusus untuk lansia, Dok? Wah, cukup menarik nih. Masker khusus untuk lansia. Ya. Seperti apa itu, Dok? Yang jelas kalau masker sih prinsipnya sama ya Mas Endar. Iya. Jadi menutup, kemudian yang tidak bisa air ya, maksudnya untuk mengurangi droplet ya untuk keluar. Jadi kalau masker khusus lansia mungkin untuk saat ini kita masih bisa pakai masker yang sesuai anjuran dari WHO juga, masker kain tapi tetap yang three-ply atau yang kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan masker medis, karena masker medis sendiri memang digunakan oleh kita tenaga medis yang memang membutuhkan seperti itu, Dok, iya, gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, ada hubungan juga sepertinya, Dok. Dari Maria Ratna Juwita, Dok, tanya, Dok, apakah lansia tetap memakai masker di dalam rumah walaupun ada anak atau saudara yang bekerja di luar rumah sakit? Karena lansia kan yang paling lemah terpapar COVID. Jadi pandangan teman-teman ini
daya tahan tubuh beliau yang sudah lansia itu kan lemah, takutnya terpapar. Apakah di dalam rumah harus tetap pakai masker gitu, seperti itu dok? Iya. Pemakaian masker itu yang jelas untuk mengurangi kontak atau memutus rantai penularan dari COVID-19 itu sendiri. Jadi kalau misalnya di dalam rumah, yang jelas kalau misalnya kita ngasih tahu kepada para lansia mungkin agak sedikit sulit ya, maksudnya ya memang agak sulit. Cuma kita bisa lakukan pendekatan kalau memang misalnya benar-benar dibutuhkan. Kalau misalnya ada anak atau yang lebih muda di dalam rumah dan mereka bisa menjaga protokol kesehatan dan mengingatkan dan menjaga jarak dan lain sebagainya, ya bisa untuk dikurangi. Tapi tetap kalau misalnya berhubungan langsung, misalnya ada keluarga dari luar atau saudara atau nggak harus dari luar kota dok ya, jadi tetangga juga kita tetap harus waspada seperti itu ya. Benar Mas Enda, karena kita nggak tahu pergerakan untuk saat ini ya, di mana-mana sekarang saya rasa udah hampir zona antara orange, merah dan lain sebagainya. Jadi yang ada yang dari pasar, dari toko dari mana, dari berkumpul dari mana gitu ya, benar banget. Jadi lebih ke yang muda untuk menjaga yang ada, misalnya kita hidup sama lansia di rumah, kita yang memang harus menjaga mereka gitu. Oke dok, nih sudah ada masuk pertanyaan lagi dari Vita Mailinda. Dok mau tanya, kalau mau ke Polimitra, ke poliklinik mungkin dok ya, ke Polimitra Husada untuk lansia, apa bisa ada pendahuluan untuk umur yang lebih tua agar tidak terlalu lama di rumah sakit seperti itu? Jadi apakah agak spesial gitu untuk yang sudah lansia duluan biar nggak terlalu lama karena takut badan atau kondisinya lemah gampang terpapar seperti itu? Mungkin pertanyaan seperti ini dok. Untuk diketahui Mas Endar, poligeriatri kan memang sudah ada sebelum COVID ini ada untuk di Mitra Husada, di Rumah Sakit Mitra Husada. Jadi jelas itu ada jalurnya sebenarnya dulu, sekarang pun juga tapi karena ini memang karena pandemi ini, jadi memang lansia sudah mulai banyak yang stay at home ya, jadi gitu. Jadi untuk lansianya sendiri, kalau dari depan tetap kita screening awal screening awal dari pintu depan, apakah kebutuhannya apakah memang harus ke poli dan lain sebagainya. Kalau memang dia lansia, apakah membutuhkan alat bantu seperti kursi roda atau gimana, itu juga kita pasti screening dari awal, kita tanyakan, karena memang mereka beresiko jatuh, membutuhkan alat bantu dan lain sebagainya. Kalau memang dari awal memang mereka membutuhkan, kita biasanya pasti mendahulukan yang pasien-pasien dengan lansia atau berkebutuhan khusus. Gitu, Mas Endar. Jadi itu kemudian kita bisa langsung antarkan untuk di pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi memang biar si lansia juga nyaman dan tidak menunggu terlalu lama. Karena nanti kan masih ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi mengurangi waktu si lansia berada di rumah sakit. Terlalu lama di rumah sakit seperti itu ya. Oke dok, ini ada pertanyaan dari Lina Ebok. Dok, apakah jika sudah pakai face shield tidak perlu memakai masker? Nah, ini kadang pandangan-pandangan seperti ini di masyarakat. Kan sudah pakai pelindung tuh, sudah pakai face shield, nggak usah pakai masker gitu dok. Gimana dok? Ya, ini berarti lebih ke awam ya Mas. Mungkin awam, cuma lansia doang gak apa-apa, juga supaya tidak terpapar juga di lansia di rumahnya seperti itu mungkin. Iya, jadi yang jelas face shield itu alat bantu alat bantu sama seperti masker. Cuma sebagai ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan bahwa hanya dengan face shield saja itu pun tidak langsung memutus rantai penularan, dan tidak langsung memutus rantai penularan ataupun melindungi kita secara full gitu. Jadi memang karena memang kan dropletnya penyebaran lewat udaranya itu dok ya. Benar banget. Jadi lewat kosa ya. Jadi kayak misalnya mulut, hidung gitu. Dan face shield pun sendiri yang banyak masih ada celah rongga untuk tempat diam. Jadi kalau misalnya kita tidak melindungi diri kita sendiri juga dengan masker, namanya alat bantu jadi efektivitasnya juga pasti akan tidak sesuai dengan kalau kita menggunakan masker dan face shield gitu. Oke dok, sudah ada lagi dok. Jadi ini pertanyaan agak nyambung lagi ke awal tadi dok. Dari Fikri Ardana, dok mau tanya sih dok, untuk lansia ini sering sekali memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran penyakit menular maupun penyakit kronis. Kiat-kiat apa saja yang bisa dilakukan atau diterapkan di rumah? Yang tadi dari awal kita sudah bahas
KHBS. Kiat apa sih ya. seperti itu, Dok? Oke. Ya, sekali lagi itu tadi tetap menerapkan protokol kesehatan kepada semua ya. Saya rasa Mas Endar nggak cuma lansia, nggak cuma lansia ya. aja, Iya. jadi. Itu tetap protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, jaga jarak, dan terutama untuk karena pembahasan untuk lansia siang ini, yang jelas kita yang muda tetap harus menjaga mereka yang lebih rentan daripada kita yang masih muda dengan umur yang produktif. Jadi tetap mengingatkan, karena untuk lansia sendiri memang terus diingetin ya, Mas Endar ya gitu. Cukup rentan dan memang harus kita dampingi seperti itu. Benar ya. banget gitu. Oke, Dok, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih. Dari Fikri lagi. Dok, senam lansia kapan akan diadakan kembali sih, Dok? Senam lansia atau senam diabetes? Kadang kan mungkin masyarakat sudah ingin kangen seperti itu. Jadi ingin berkumpul, atau bukan berkumpul yang negatif ya, berkumpul untuk kesehatannya, karena untuk beraktivitas sampai mereka mengeluarkan keringat, bagi mereka sudah menganggap saya sudah agak sehat, saya ada aktivitas seperti itu, Dok. Jadi bagaimana itu, Dok? Kapan lagi ada gitu ya? Sedangkan ini masih era pandemi nih, kita belum ada instruksi atau memperbolehkan seperti itu. Iya. Yang jelas kita tetap mengikuti protokol dari kementerian maupun dari pemerintah setempat. Yang jelas untuk berkerumun untuk saat ini memang tidak dianjurkan ya, Mas Endar ya. Kita berharap aja, berdoa bahwa pandemi ini cepat selesai. Ya, saya rasa semua juga pengen ketemu seperti ya itu. gitu. Kumpul sama teman-teman yang dulu ada komunitas lansia sehat, senam jantung, senam diabetes, seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita gitu, tapi memang ini kondisi kita semua, saya rasa merasa bahwa kita juga tetap akhirnya harus distance atau jauh dari yang lain gitu. Tapi ini semua demi kebaikan kita bersama, dan kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Gitu. Oke, Dok. Cukup menarik perbincangan pada siang hari ini, Dok. Banyak sekali teman-teman dari IG, teman-teman dari Facebook atau dari YouTube yang memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang memiliki anggota keluarga yang sudah lansia seperti itu. Amin. Baiklah, demikian akhir dari Instagram, Facebook, dan YouTube Live bersama Dr. Ina Sofiani. Terima kasih, Dokter. Terima kasih juga, Mas Endar. Terima kasih sudah bergabung, sudah memberikan sedikit atau sedikit banyak memberikan masukan atau jawaban ke teman-teman supaya tetap menjaga lansia, anggota keluarganya yang sudah lansia, untuk tetap sehat di era pandemi seperti ini. Oke, Dokter, mudah-mudahan bisa ketemu Dokter lagi di IG Live selanjutnya. Seperti itu. Mungkin terakhir ada yang ingin Dokter sampaikan untuk teman-teman sahabat Mitra Husada di rumah seperti itu. Terima kasih Mas Endar kesempatannya siang ini. Yang jelas sekali lagi kita semua lagi dalam masa-masa yang sulit. Pandemi mengharuskan kita untuk menjaga jarak diri kita dari yang lain juga. Jadi tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalaupun memang memiliki lansia yang membutuhkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kami tetap siap untuk melayani ya Mas Endar dengan segala screening yang kami protokol kesehatan yang ada. Jadi tetap jaga jarak di rumah, tetap stay at home kalau memang tidak harus keluar rumah dan tidak harus melakukan aktivitas yang penting ya Mas Endar ya. Itu saja mungkin saran saya atau pesan saya kepada sahabat mitra semua, karena ya kita yang muda kita tetap harus menjaga anggota keluarga kita di rumah. Gitu. Oke, terima kasih Dokter. Bagi audien yang ingin mengusulkan materi live untuk selanjutnya, bisa mengusulkan lewat DM Instagram, Facebook, atau Messenger, ataupun mengisi di kolom komentar di YouTube RS Mitra Husada Pringsewu. Terima kasih kepada audien RS Mitra Husada. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan. Sampai jumpa di Instagram, Facebook, YouTube Live berikutnya. Keep safety and healthy. Kesehatan Anda kepedulian kami.